Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanung Bisono dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 mengenai korosi, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh dosen Bapak Bagiri Rahayu. Untuk itu langsung ke materi pembahasan. Sebelumnya saya di sini memilih 2 jurnal ya. Pada poin A saya memilih proses aerasi. Kemudian untuk yang poin B saya memilih pengujian korosi erosi. Langsung kita ke pembahasan. Latar belakang korosi sendiri khususnya di industri memang sudah cukup berat. Penggunaan material logam semakin meningkat, dengan sendirinya akan diikuti dengan meningkatnya permasalahan korosi. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan nyawa-nyawa yang tak dikehendaki dalam fase sehari-hari, disebut perkaratan. Contoh mudahnya adalah perkaratan pada besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Untuk batasan masalah, dalam penelitian tugas ini dicantumkan umumnya batasan masalah dengan maksud dapat terfokus pada maksud dan tujuan yang telah diuraikan di atas. Meliputi untuk yang poin A ada material aluminium, kemudian teknik anodizing, prinsip elektrisis jenis reguler anodizing, kemudian menggunakan asam sulfat atau H2SO4 dan kadar 15%. Kemudian debit aerasi 10 ppm, arus listrik 25 volt, kemudian laju korosi itu menggunakan metode kehilangan berat atau back loss. Yang poin B persiapan bahan yaitu pipa, kemudian pengujian komposisi, kekerasan, tarik, dan yang terakhir perhitungan laju korosi. Bab 2 menjelaskan teori-teori, yaitu logam jenis aluminium merupakan logam yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan alat perlengkapan dapur, industri otomotif, hingga pesawat terbang. Hal ini dikarenakan aluminium memiliki beberapa sifat yang unggul seperti kuat, ringan, serta konduktivitas panas dan listrik tinggi. Kebutuhan pasar dunia terhadap logam aluminium tidak hanya sebatas pada keistimewaan sifat fisiknya saja, juga dari segi estetika. Banyak industri seperti handphone, otomotif, dan peralatan dapur yang sudah menggunakan teknik logam aluminium untuk meningkatkan nilai estetika. Untuk yang poin B, korosi yang terjadi pada pipa PDAM Semarang dengan melakukan berbagai pengujian, diantaranya pengujian komposisi, kekerasan, kemudian struktur mikro, dan pengujian tarik. Sehingga penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi PDAM Semarang untuk menghindari terjadinya perkaratan pada logam dalam kehidupan sehari-hari serta dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak dari korosi. Untuk metode penelitiannya ada variabel penelitian, variabel terkontrol, dan variabel terikat. Di dalamnya ada teknik-teknik sendiri, di mana variabel penelitian ada menjelaskan metode ya, antara jarak anoda, kemudian waktu anodizing, kemudian yang kita kontrol ke material yang digunakan.
Untuk yang variabel terikat menjelaskan alat dan bahan penelitian. Ada macam-macam yang 13 bahan dan alat. Untuk hasil dan pembahasan, setelah dilakukan proses auditing, didapat data-data yang ditunjukkan oleh tabel. Yang sebelah kiri yaitu tabel pertama ya, yang untuk sebelah kanan itu tabel kedua atau nilai laju korosi auditing. Hasil dan pembahasan analisis data penelitian tersebut dimulai dengan menyajikan beberapa hasil pengujian meliputi pengujian komposisi, pengujian kekerasan, meter rock wheel dengan menggunakan penetator diamond beban 60 kg. Setelah pengujian kekerasan, dilakukan pengujian mikrografik untuk mengetahui struktur mikro sebuah logam atau paduan spesimen uji. Ya, untuk yang sebelah bawah ini adalah hasil pembahasan yang poin B, yaitu pengujian korosi. Untuk kesimpulan dan saran yang poin A, laju korosi paling tinggi dapat pada waktu anodizing 4 menit pada jarak andak katoda 18 cm sebesar 663,7 mm per tahun. Sedangkan yang paling rendah didapat pada percobaan itu 2 menit dan katoda 20 cm dan 20 cm. Kemudian ada 4 menit dengan jarak andak katoda 22 cm sebesar 452,5 mm per tahun. Semakin panjang jarak anoda dan katoda pada proses anodizing, aluminium nilai laju korosinya semakin menurun. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian komposisi kandungan Fe sebesar 90,1% dan kandungan C atau karbon sebesar 0,0711% dapat dikategorikan sebagai jenis baja karbon rendah karena memiliki kadar karbon di bawah 0,3%. Dari hasil perhitungan nilai laju korosi pada pipa PDAM Semarang adalah sebesar 1,681 mil per years atau MPI ya, digunakan untuk mendeteksi kerusakan ataupun periode penggantian pipa. Analisis kegagalan pipa akibat korosi dan erosi dalam pipa tersebut ada pada sisi utama erosi lebih dominan dan pada sisi sekunder erosi dan korosi sama-sama berperan. Kemudian korosi erosi menyebabkan penipisan dinding bagian luar dan bagian dalam. Kemudian ada penurunan ketebalan dinding pipa akibat terjadinya laju korosi erosi yang terus-menerus. Hasil dari keseluruhan yaitu proses aerasi. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya waktu dan jarak anoda katoda terhadap nilai laju korosi yang dihasilkan dalam proses anodizing sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan efektivitas dari proses anodizing. Penelitian tersebut menggunakan teknik regular anodizing. Kemudian untuk bagian pengujian korosi erosi atau poin B, untuk memahami fenomena korosi erosi secara aktual yang terjadi pada material pipa PDAM Semarang, kondisi korosif yang terjadi akibat aliran air minum yang terus mengalir di dalam pipa tersebut. Dari hasil yang diperoleh dari pengujian komposisi menunjukkan pipa yang digunakan dalam pipa PDAM Semarang mengandung unsur karbon atau C sebesar 0,0711%, maka dapat dikategorikan dalam besi karbon rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.